Allah dan dia menjaga ketakwaannya kepada Allah, takut kepada Allah. Tsumma sabara, kemudian dia bersabar, wa radhiya bima qusim lahu minha, dan rela dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Fahuwal al-faqir as-sabir, dia itu orang fakir yang sabar. Jadi ada nanti namanya al-faqirus sabir sama al-ghaniyus syakir. Jadi fakir sabir itu sudah fakir sabar. Ada nanti namanya kaya ghani syakir, bersyukur. Orang yang demikian ini faqruhu huwal faqrul mahmud. Ini adalah kefakiran yang diridhai Allah dan dipuji oleh Allah. Artinya menurut syariat tidak tercela. Wa qad warada fi fadlihi ayat wa akhbar katsirah. Orang ini masuk di dalam fadilahnya, keutamaannya dalam ayat dan banyak hadis-hadis yang menerangkan akan fadilahnya. Ya. Naam. Kemudian al-fuqara as-subbar julasaullahi ta'ala yaumal qiyamah. Di antaranya sabdanya Nabi, orang fakir, para fakir miskin, para fakir yang sabar. Jadi dia cari hartanya itu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa menutupi hajatnya. Al-fuqara us-subbar, dia itu bersabar adalah orang yang akan didekatkan duduknya kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi di barisan terdepan, ya kan? Sangat dekat kedudukannya. Artinya tidak dibalesi di dunianya, tapi dibalesi di akhiratnya. Maka orang yang demikian ini, dari kesimpulan yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, berarti tidak semua orang fakir itu terpuji. Ada orang fakir tapi ya sembrono, ya dia cari untuk mencukupi kebutuhannya itu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, dan juga bukan darurat. Ada yang sampai keluar agama hanya untuk menutupi kebutuhannya. Ada yang sampai jual aturan syariat, hukum syariat dia jual. Bagaimana? Dia kerja di satu tempat, mestinya dia jangan kerja di situ, tapi dia kerja di situ. Dia langgar hukum syariat. Contohnya kerja di tempat minuman keras, kerja di bar, kerja sebagai DJ. DJ, tahu sampean DJ? Ya, kayak piring diputar gitu. Nanti keluar suara dedet ngono. Yang asyik di situ banyak. Kadang berangkat pakai kerudung. Sampai di sana buka semuanya. Kalau dilihat di tengah jalan dibilang, "Oh, bintun nas thayyibah." Wah, iki anak wong apik. Begitu di luar sono, khalas. Ini yang pertama harus diobati adalah hatinya dulu. Harus diobati hatinya dalam arti dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah diobati hatinya, berapa yang dia butuhkan untuk beberapa waktu dicukupi dulu. Ya berarti butuh perjuangan. Bagaimana? Dia kebutuhannya, mungkin dia punya anak, mungkin dia punya ini. Ya sudah, kamu saya bantu sekian. Tapi cuman kamu saya kasih tahu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kurang ridho dengan ini dan lain sebagainya. Dikenalkan, disentuh dengan imannya, disentuh dengan zikir, disentuh dengan apa saja yang kiranya bisa bikin tobat, dan itu banyak kok.
Ada mantan pelacur juga tobat. Ya, mantan minuman keras juga tobat. Dia bisa hijrah, dia bisa tinggalkan itu. Ada tukang pijat plus ya tobat. Oh no. Iya. Ada satu orang diundang. Diundang apa? Majelis Yasin. Ini tolong ini baca Yasin. Ya khair. Ditanya sama orangnya ini tadi, ustadznya ini tanya, loh, siapa yang ngundang ini, yang baca Yasin ini? Iya, ini yang ngundang, mohon maaf, sudah sampai di tempat dikabari dia. Sampai mulai apa? Repot. Ini yang ngundang mereka tukang pijat plus la haula wala quwwata illa billah. Ya sudah. Masuk sholat al-maghrib malam Jumat begitu, sholat maghrib asyik gua ngambil cerita gini asyik gitu katanya ya, moto-motonya asyik kabur iki teko. Ya sudah, ini masih nunggu jamak sholat maghrib dengan masih nunggu beberapa orang yang datang. Masya Allah. Hamba-hambanya Allah itu macam-macam. Kita ini tidak diuji seperti mereka. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya, dikasih input iman, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Imanmu itu harus bisa jaga kamu. Imanmu itu yang rezeki terbesar yang Allah berikan kepada kamu, ya kan? Yang paling mahal bagi manusia ini apa? Hatinya, imannya, akalnya. Apa yang Allah berikan padanya ini lebih mahal daripada yang lainnya, lebih mahal dari rumah, lebih mahal dari mobil, lebih mahal daripada lainnya. Al-qalb hada. Hati ini tadi nanti akan engkau tukar di akhirat. Ya ini nanti bisa kamu surga atau tidak ya dari kondisi hati. Ilmu ya mendukung kalau bisa ngobati hati. Nggak bisa ngobati hati ya percuma. Ya kan? Majelis kalau bisa ngobati hati alhamdulillah. Kalau dia tidak ambil manfaat daripada majelis itu alias majelisnya tidak bisa ngobati hati, bukan salah majelisnya aslinya ya, tapi bisa jadi salahnya dia yang hadir mungkin kurang siap batinnya. Jadi karena itu memang harus punya niat yang bagus. Pokoknya ada satu orang dibutuh ketika dinasehati satu kata, dua kata, pertama ketawa, begitu diingatkan satu yang paling ditakuti kematian, dibilang jadi yang mau ngajar ini sampai bingung dia ini, saya mau ngomong apa, golping, dibilang wis mbak ngene wae mbak, ya opo pas nek sampean mijeti wong koyo ngono sampean dicabut nyawone, apakah sampean rela belani gaji sama yang ditukarkan setelah kematian? Mikir pak, nangis, nangis ya Allah. Dari situ 3 leren, bagus sudah, ya sudah, tinggal dipelihara aja. Jadi kita ini sudah berada di akhir zaman. Ketika ada orang saleh, ada orang jaga sholat, ada orang jaga sudah menutup auratnya sebisanya, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lainnya kita usahakan pelan-pelan. Nah, jadi memang untuk cari kekayaan harus dengan takwa, harus dengan wara'. Ada orang bilang sama Syekh Sya'rawi, saya ini kerja di tempatnya bir, saya tidak ada penghasilan lagi kecuali ini. Kamu sebagai apa? Saya sebagai bartender, ya wis. Yang satu sebagai tukang cuci gelas, botol dan
Ya apa ini? Saya mau tobat, gampang, keluar dari situ. Tidak makan, siapa bilang kamu nggak makan? Kamu dulu belum kerja di situ ya makan. Dalam perut ibu kamu juga makan. Anak saya sama. Mumpung sekarang kamu tobat, kamu kasih makan dari makanan yang haram, lebih bagus sekarang kamu tobat daripada nanti kelamaan. Daripada kamu kasih dari hasil yang haram. Tobat, ya sudah tobat, saya ditinggal, kerek besok resign dia. Ya gitu. Dikasih ini untuk biaya beberapa hari. Ini untuk biaya beberapa hari. Sambil dia cari. Nggak ketemu. Hampir setengah tahun nggak ketemu. Akhirnya suatu saat ketika Syekh Sya'rawi berangkat ke Madinah, sudah tidak kelihatan lagi orang ini. Ketika haji sampai di Madinah, muncul orang ini. Loh, dibilang alhamdulillah, saya ketemu kenalan saya. Akhirnya saya diajak untuk kerja di Mamlakah di Saudi Arabia. Alhamdulillah, saya ditugaskan di daerah dekat Madinah. Jiwar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yang penting itu jangan nyerah dengan keadaan, harus bersungguh-sungguh. Shadiq, kun shadiq ma'allah, kun shadiq ma'anafsik. Ente jujur sama diri ente jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dintas. Lah kalau saya keluar kerja apa, nasib saya bagaimana, ini dan lain sebagainya, berarti memang ente nggak mau berubah. Ya, nggak mau apa sih? Ya sudah begitu aja. Kalau memang jujur dia memang mau berusaha, banyak jalan. Makanya dikatakan fa amma man adha'a taqwa wal wara' fi talabih. Tapi kalau orang nggak mau takwa, agama-agamaan, nggak sholat-sholatan, nggak puasa-puasaan, nggak puasa, nggak sholat. Padahal cuma tukang parkir. Berapa tahun ente tidak sholat? 10 tahun. Berapa tahun ente tidak puasa? 20 tahun. Jadi utang padanya? Iya utang. Gimana? Ya sudah sekarang ente sholat sebisanya. Sholat sebisanya. Puasa? Ya wis bayaran saisoi, sakuatmu. Terus perbanyak apa? Perbanyak minta ampun kepada Allah. Adapun kalau orang menyia-nyiakan takwa dan wara', apa sih wara' itu? Wara' itu kata ulama adalah kadang menjauhi yang mubah karena khawatir kena yang haram. Yang mubah itu masih dikurangi karena takut jatuh dalam perkara yang haram. Kalau dia nggak hati-hati, nggak takwa di dalam urusan cari duniawi, dalam urusan cari harta untuk kehidupan, wa qassara fi ma yajibu alaihi min haqqillah, dan dia nggak mau menjalankan perkara yang wajib, sholat enggak, puasa enggak, kerja enggak hadir majlis taklim, enggak apa-apa. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Yang penting puasa. Bib, saya kena shift malam, tidak bisa sholat tarawih, tidak apa-apa. Yang penting wajibnya dulu inti jaga. Melarat sembahyang, hilang melaratmu. Melarat sembahyang, tidak bakal melarat. Ya, tsumma lam yasbir wa lam yarda bima qasamallahu lahu. Sudah enggak sabar, nggak ridho dengan apa yang Allah takdirkan untuk dirinya, keadaannya ini dia itu tidak bergerak, tidak kerja, cuman bisanya ngamuk-ngamuk, cuman bisanya pakai judi, cuman bisanya mabuk, belani judi slot, judi online, ini kan lagi marak ini sekarang ini, haram pak. Loh Beb, saya kalau minum ini tidak mabuk, ente biar tidak mabuk tetap haram. Kenapa? Karena itu barang najis. Kalaupun itu khamr itu atau minuman keras itu kena di bajumu,
itu tidak bisa dipakai sholat. Kenapa? Karena barang najis wajib dicuci. Khamr. Maqalla qalilun yuskir kathiruhu haram. Sedikit aja memabukkan haram, banyaknya juga haram. Pokoknya barang mabuk meskipun tidak memabukkan dia sedikit tetap hukumnya haram karena dia itu adalah barang najis. Jadi jangan main-main. Orang jualan ikannya itu sudah 3 hari 4 hari dipermak caranya biar glowing seolah-olah masih berapa? Masih kemarin ikannya. Seolah-olah ikannya masih baru dipancing, padahal ikannya sudah apa? Sudah tidak ketemu saudaranya 3 hari. Ya, ada orang Sulawesi datang ke Surabaya sini, nggone pasar sing buru mau digerbek mau ya. Tadi kapan digerbek? Apa tidak tahu. Sore apa tadi? Siang apa? Tidak tahu ya sudah. Saya cari ikan segar. Ini Tuan, ini ikan segar. Jangan bohong. Enggak, ini ikan segar. Billahi Tuan. Oh ya wis, billahi. Ampun sudah billahi. Terus dia ngomong sama ikannya. Kan sekarang lagi model. Ya, orang bicara sama semut percaya. Orang bicara sama cacing percaya. Iki ngomong sama iwa. Tapi bahasanya jelas, tidak pakai bahasa Suryani. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan ikan. Sudah berapa hari kamu di sini? Sudah berapa hari kamu nggak ketemu temanmu? Dia bilang waalaikumsalam bib, masya Allah. Saya sudah 3 hari nggak ketemu teman-teman saya. Berarti ikannya sudah berapa? 3 hari. Ngakak sing totolan. Loh, iya. Memang ini ikan bukan ikan segar. Memang ini orang biasanya tiap hari dia mancing, tiap hari dia tahu mana ikan yang segar, mana yang enggak. Kalau kita kan yang penting glowing. Masih iwak gak segar pokoknya glowing, itu nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Penipuan dosa. Jual belinya sah, tapi hasil yang didapatkan adalah haram. Makanya kalau misalkan dia cari rezeki dengan cara yang enggak benar, sholat enggak, puasa enggak, nipu orang, maling hartanya orang, atau mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, mungkin dia haji, tetap sih ngemplang wong, enggak ridho, bahkan dia protes, bal jazi'a wa tabarram wa tasakhat wasara yaghbitu ahlad dunya, bahkan dia sampai iri, kepingin seperti orang-orang kaya itu atas kenikmatan yang mereka dapatkan, kenikmatan yang mereka rasakan. Ketok motor, ada orang pakai mobil, Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum, hati-hati. Pas tepak sing numpak motor bukan Islam, Konghucu, ayo kon, ya apa? Pas tepak yang naik itu koruptor, kepingin nanti mobil kayak gitu, dikasih mobil itu. Pas tepak ada saat gobul, saat itu dikabulkan, itu dapat mobil kayak gitu. Ya, utangnya orang itu juga dikasihkan inti, permasalahannya orang itu juga dikasihkan inti. Kuat nggak kita? Nggak kuat. Jadi apa? Kita terima dengan apa yang Allah kasih, sambil kita minta tambahan. Tak apa-apa. Ya, fahadha huwal faqir al-madhmum. Ini adalah orang fakir yang tercela, termasuk orang yang suka ngejar-ngejar orang yang ke masjid untuk minta, mohon maaf, sampai sampai berbuat hal yang enggak anulah, dengan hal-hal yang tidak terpuji. Apakah semua yang berpenampilan sebagai fakir berarti dia fakir? Tidak.
Ada sampai ditemukan di salah satu desa sugi kabeh omahe meger-meger. Takon di ya dari itu tadi. Ini nanti balik kepada Allah di akhirat, wajahnya separuh atau wajahnya semuanya akan rontok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya bakal rontok. Wala'alla faqruhu hadha huwal ma'ni bi qouli alaihi salatu wassalam. Orang yang demikian ini mungkin yang dimaksud dalam sabdanya Nabi, kadal faqru an yakuna kufra. Kadang orang fakir itu hampir saja dia mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadikan orang itu keluar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Urip kok ditakdirno ndak enak. Sampai dia bilang, "Ya apa Allah ini? Ya apa ini begini?" Wah, sampai mengata-ngatai. Hati-hati. Syahadat lagi, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi terlalu banyak orang zaman sekarang ini terlalu banyak meremehkan urusan-urusan yang semuanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlalu meremehkan. Jadi tidak ada keagungan. Gak ngagungin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ente akan dimuliakan sedangkan engkau adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rela dengan kefakiran? Tidak ada. Artinya dia terima keadaan. Dia ingin merubah nasib, boleh berikhtiar, bekerja, berdoa, harus. Ya. Tapi ada dari kefakiran itu ente juga dikasih enak. Coba sekarang begini. Ya mohon maaf. Kadang ada orang punya perusahaan, pagi-pagi berangkat ke kantor. Manajer. Masuk kantornya jam berapa manajer itu? Jam piro? 6:30, jam 7. Sampean atau ada orang-orang sing tukang becak jam itu sik di jam itu sik sing iki ngebut motor. Wah, ambek macet iku tegang, stres dhek. Kowe macet iku sampai perang nek perlu lampu bangjo iki, tahu bangjo? Abang ijo iki apa dipangan nek iso. Ojo sampai macet. Belum kerjaan di kantor stres, belum sedangkan abang-abang yang Masya Allah ini duduk-duduk di atas becaknya. Saya tanya loh, dia bilang, ini baru sehari ini saya dapat sampean ini. Loh, sampean sehari kemana? Keliling. Ya tidak bisa keliling, Beb. Saya duduk di sini. Ya wis. Mungkin gak gerak. Ya cari tempat yang kiranya banyak. Akhirnya Pak ya sudah. Berangkatnya niatnya mau kerja, tapi dia tidur. Saya bilang ya sudah, kalau memang begini yang penting jaga sholat. Saya jaga sholat. Tapi alhamdulillah anaknya masih bisa masuk pondok. Meskipun bukan di Surabaya, di tempat lain. Jadi ini sing direktur cek enake jam sak ngene petingkrangan dek dukure becak. Sikile ambek silo ngene petingkrangan ngono ya. Ambek dhek mangan sego sak apa iki sak iki sego blok. Jangan iwak pindang, iwak tongkol. Apa meneh? Dadar jagung, sambel iki ambek ngombene es teh glek Mari gitu dia dengan masallallahu alafiyah, mohon maaf, dengan rokoknya ngalang-alai bos. Ngono nek mulai sambatan. Waduh, maaf ya saya hari ini cuma dapat 10. Lah memang kon njak uripe carane kaya ngene. Ojo ngamuk. Lain kalau kamu sholatnya lancar, puasanya lancar, ya kan? Sergap, giat, dikasih jalan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang gitu aja masih bisa membesarkan anak-anak meskipun dengan cara sederhana. Iya kan? Iya, jadi
kita ini cuma satu ya ikhwani. Dua yang sering kita lupakan, yaitu kurang syukur kepada Allah. Yang kedua, ini yang paling parah, terlalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sedikit dia marah, dikasih banyak lupa. Dikasih banyak lupa. Dikasih sedikit ngamuk-ngamuk. Saya banyak tanggungan, saya banyak ini, saya kurang ini, saya gini. Daripada gitu, ahsan ente belajar ini tadi, wa maqoli ki wae karuan belajar. Ngono enak sih. Ya. Belajar ngomong sama kembang, belajar ngomong sama botol, ngono wae karuan. Ya, jadi kurangnya syukur kita kepada Allah dan kurang husnudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kisah orang dulu itu, faqiruhum hurrun wa dzul mali munfiqun raja sawabillahi fi salihis subli. Yang fakir merasa bebas, tidak terlalu banyak beban untuk akhiratnya. Pertanyaannya enggak panjang-panjang. Kalau punya harta dia infakkan, cari pahalanya Allah, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dulu seorang ulama, dia kaya soleh, masya Allah, sugih soleh. Sekali waktu, sering ini cerita ini dibawakan, orang itu kalau ketemu dia hormatnya assalamualaikum. Anaknya dibilang masya Allah, anak punya abah ini memang terhormat. Begitu dia balik ke rumah, dia buka pintu besinya, ada duitnya di situ, dia bilang assalamualaikum ya fulus. Itu bayang ya apa? Cari anaknya, lu waliti mahrum sudah. Anak punya abah sudah gila ini. Kenapa dia bilang assalamualaikum ya fulus? Loh Pak, kenapa kok gini Pak? Jangan. Dia bilang iya nak, orang itu Pak, nah kamu saya kasih tahu, hormatnya sama abah assalamualaikum. Kamu tahu abahmu bukan orang berilmu, kamu tahu abahmu ini orang biasa, tapi karena ini jadi mereka mengucapkan assalamualaikum. Ada duit nih, assalamualaikum. Ya, maka kita semuanya bisa jadi orang kaya, bahkan yang fakir pun bisa lebih kaya daripada yang kaya, asal kalau dia punya dua, sabar dan syukur dan husnudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu duduk, ya Allah, ya Rabb, saya punya nikmat ini yang sudah Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Dibanding maksiat yang saya lakukan, terlalu banyak nikmat yang Kau berikan. Sedangkan maksiat yang saya lakukan ini, kurang ajarku kepadamu terlalu banyak, ya Allah. Coba ente duduk seperti itu. Engkau bukan gak ada sehingga saya harus keras-keras memanggil namamu. Engkau ada dan Engkau mendengar isi hatiku dan lain. Terus begitu. Saya kurang husnudzon, ya Allah, ajarkan kepada hati saya untuk husnudzon, untuk syukur kepadamu. Kalaupun saat itu, kalaupun kita muhasabah seperti itu, tidak dibukakan pintu duniawi, kita akan dibukakan pintu kedekatan kepada Allah. Apa yang Allah kasihkan, Allah akan perkenalkan dirinya kepadamu melalui hatimu. Engkau dikasih pemahaman, engkau digugah di dalam hati. Itulah yang disebut dengan al-ma'rifah. Meskipun tidak seperti orang-orang soleh yang
al-arif billah, arifin billah dan lain sebagainya itu, tapi kamu minimal merasakan betapa pentingnya dirimu untuk husnudzon kepada Allah, dan minimal tensi keteganganmu dalam menghadapi kehidupan ini akan berkurang. Kenapa? Karena kita merasa ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, jadi jangan takut untuk berpindah dari kerjaan yang salah karena melanggar perintahnya Allah. Justru dengan engkau berhenti sekarang, insya Allah semakin mengurangi dosamu, semakin bisa mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bagus sedia payung sebelum hujan. Jangan hujan dulu baru nanti cari payung, tidak. Ya, cepat-cepat tadaruk, cepat-cepat kita selamatin diri kita. Jangan sampai kita enggak takwa kepada Allah, jangan sampai kita tidak wara', jangan sampai kita tidak hati-hati, jangan sampai kita menjauh daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ketika ada orang-orang yang lagi dalam bergelimpangan dosanya dan sebagainya, doakan saja. Ente syukur sama Allah, ente diselamatkan daripada maksiat-maksiat itu. Ya, banyak orang dulu pakai kerudung bagus, karena masuk kantor syaratnya di kantor itu tidak boleh pakai kerudung, dibuang kerudungnya. Tidak taunya bukan jadi pegawai, malah jadi OB. Apa? Dia keluar ikut di satu toko yang lain, dikasih gaji yang lebih besar, kehidupan lebih layak, tapi masih bisa tutup apa? Bisa menjaga aurat. Makanya menjaga haknya Allah lebih penting daripada menjaga haknya apa? Kepentingan manusia. Taib. Wa ala hadzal faqir yanzilu ma waqa'al faqri minadz dzam. Ini orang yang fakir seperti ini dia tercela. Wa huwa maujudun, dan ini ada. Dzammal faqr fi kalami ba'dul ulama, yaitu menghina tentang kefakiran yang ada disebutkan oleh sebagian ulama. Wa huwa qalilun wa nadir, tapi sedikit. Wa ala hadzal faqril madhmum yunazzal la mahala. Ini yang dimaksud, yang sebagian ulama mengatakan, ya Allah jangan sampai saya menjadi orang fakir. Artinya apa? Ya fakir yang tercela seperti ini. Ada fakir yang terpuji, dia ridho, dia sabar, hidup apa adanya, tidak membuat dia lepas dari ibadahnya. Maka secara otomatis orang yang bekerja cari duniawi yang tidak menghalangi dia untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, berarti duniawi yang dia cari adalah ad-dunya al-mahmudah, duniawi yang terpuji, bukan duniawi yang tercela. Ya. Jadi kalau orang cinta dengan kerjaannya seperti ini bagus, asal tidak mengurangi hak orang, tidak mengurangi kewajibannya kepada Allah. Ada orang misalkan dia cuma security, dia sebagai security nggak bisa hadir acara haul, tidak bisa hadir maulid, tidak bisa hadir apa, security dia. Kamu sekali-sekali hadir dong, misalkan dijak ngomong sama orang, kamu sekali-sekali hadir, jangan kamu nggak hadir ini gini. Maaf, saya tidak bisa, saya ini. Wah, kedunian, bukan kedunian. Dia memang bertanggung jawab atas kerjaannya. Ini orang bagus selama kewajibannya nggak berkurang. Kewajibannya tidak berkurang. Tapi lihat dia dulu security apa. Lah nek security lebar padha bae. Ana wong iku biyen hadir majelis. Ya, mari ngono. Loh, kok cepat mulai apa? Iya, saya mau kerja security ini. Lebar la haula wala quwata illa billah iki. Kak sinkron iki ngene. Wis tak dungakno cek oleh kerjaan sing liyane. Hanya ndak lama. Tak sampai 2 hari 3 hari dipecat dia. Tak pakai keluar dipecat. Jual nasi, jual apa pun, saya enak. Dunia yang tidak buat kamu lalai dari akhirat, itu adalah dunia yang terpuji.
Ya. Tapi itu yang disuruh oleh Nabi, bekerjalah seolah-olah kamu itu hidup selamanya. Ya, seperti ini tadi. Carilah dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. Artinya apa? Untuk dunia terpuji seperti ini. Yang mana nanti kamu bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa sedekah kepada orang lain, bisa engkau keluarkan zakat, ya kan? Bisa engkau jadi bisa jadi contoh, dan ini adalah at-tajirul amin, seorang pedagang yang terpercaya. At-tajirul amin as-saduqul muslim ma syuhada yaumil qiyamah. Ada orang bisa jadi aulia di toko, bisa enggak? Mau jadi wali di toko, bisa? Bisa apa enggak? Dadi wali tapi gak tahu metu teko tuku. Ya paling ke masjid itu hanya sholat wajib tok dah. Bisa. Hadir sholawat, hadir majlis-majlis jarang, cuma satu kuncinya. Amin. Terpercaya, jujur, amanat. Ya. Jujur, amanat, tidak menghalangi dia untuk sholat, tidak menghalangi dia untuk berpuasa. Bisa jadi wali dari situ. Dikala waktu senggang, jangan tengok-tengok di toko atau jangan tengok-tengok di tempat kerja. Apa? Ya apalah. Sholat ala Nabi SAW. Kalau bisa Quran. Kalau bisa, apa yang bisa dilakukan? Nah, iya. Ada seorang Syekh Ahmad Habbal rahimahullah. Itu beliau ini seorang ulama, tokoh di Syam. Barusan tahun 2000 berapa meninggal dia itu. Syekh Ahmad Habbal ini radhiyallahu anhu seorang waliullah. Alim, orang soleh, ya dagang. Tak punya toko gede enggak, cuma toko stand gitu loh, kios kecil gitu dia. Dia sama anaknya jualan. Ketika ada pembeli, Qur'annya ditutup. Juali. Ada orang tanya fikih misalkan, atau ada. Oh, kalau orang masih mau bicara ngalur ngidul, gak dilateni. Waduh, bos, saya kerja ini waktunya nih. Saya ngejar Qur'annya ini bisa 10 juz tiap hari dari toko itu tadi. 10 juz dari toko. Beliau tiap 1 minggu sekali bikin majelis sholawat, artinya baca sholawat, kayak baca qasidah, katakanlah majelis maulid lah begitu ya. Itu yang datang banyak, dan semuanya dikasih makan dari duitnya sendiri, dari hasilnya toko ini. Dibilang kaya ya biasa, dibilang enggak punya ya ada, tapi tidak bergantung kepada orang. Jadi setelah selesai jualan, habis melayani pembeli, baca Quran, lanjutin, datang lagi, wahakat. Jadi tidak pernah lepas dari yang namanya Al-Quran. Toko gak payu-payu, kok sepi sih. Qurannya apa ya? Mungkin ini ada aura negatif. Jangan-jangan di toko ini pegawainya punya khodam. Yang satu ini khodamnya naga. Edan tak kamu nunggu. Dah ada gitu-gitu. Lah terus siapa? Ya sudah, ngaji, zikiri, sabar, insya Allah dikasih oleh Allah. Siapa yang ngomong? Nabi SAW. Kan? Nabi SAW. Nabi kita juga bekerja. Pernah bekerja ditempeling sama orang Yahudi. Bayangkan itu. Bukan Yahudi enggak, sama orang yang enggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Orang baru pindah ke Madinah, belum ketemu Nabi. Nabi apa? Nganukan air. 1 timbaan 1 kurma. Sekali waktu timboe jatuh. Ngamuk orang Arab ini, tempeling, jebrak.
Rasul terpilih. Diambil gini tak sama Nabi, tidak pakai turun, karena kan sumurnya dalam kan biasa padang pasir. Diambil gini aja timbanya naik. Nabi dikasih ajruh, istilahnya ujrahnya kurma, pulang Nabi SAW. Setengah jalan orang ini tanya, ketemu satu orang. Jadi orang itu sebelumnya ketemu Rasulullah SAW dulu. Tumben Nabi dari daerah agak jauh ini. Terus dia lagi di tengah jalan ketemu sama. Kebetulan itu adalah temannya orang ini tadi, salah satu sahabat ini. Tidak, kenapa kamu kok tegang ini? Ya, ini ada orang kerja begini-begini, dia jatuhkan timbanya. Saya gampar dia. Loh, mana? Ya yang tadi itu pokoknya orangnya sudah bilang. Ya Allah, itu yang inti gampar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok dia datang, tangannya sudah dipotong sama dia. Ya Rasulullah, tangan saya sudah zalim kepadamu, taubatnya saya bawa tangan ini. Nabi berdoa kepada Allah dengan mukjizatnya Nabi SAW, disambungkan lagi tangannya. Mukjizatnya siapa? Rasulullah SAW. Jadi inti jangan jadi latihan ketok-ketok tangan, jangan. Bisa aman-aman baik. Wallahu alam bisawab. Bil qabul wal syantah. Wa la hadatil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli kulli umta wa dzakar rabbi wa fiqna fikum lima tardadi qawlan fi'lan karama wa rizqan kullu halalan da'ima wa akhilla ya ulama nahdha bil khair wa nufa kull syar rabbana aslih lana kull syu'un wa aghfir bi ridha minkal 'uyun waqti 'anna rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana rasul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghsha mustafa min al haqqi da'ana mulfa bi kitabin fi linasi shifa wa 'ala al kiram syurafa wa 'ala sahbil wasahbil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ya rabbana i'tarafna bi annana iktarafna annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lana al-'awrati wa amin ar-ru'ati fi walidina rabbi wa mawlud wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani kulli dhi mahabbah wa jiratin والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل شيء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا تتصل صحبي والحمد لله في البدء والدنا حمدا كثيرا دائما محبة النساء